Gadis itu secara tidak sengaja menemukan sekelompok telur angsa. Dia baru saja ingin mengambilnya untuk melihat. Namun, dari dalamnya terdengar suara cekikikan. Mengingat bahwa sekitarnya baru saja dihancurkan secara brutal oleh manusia. Angsa-angsa itu ada yang mati dan ada yang melarikan diri. Gadis itu segera pulang ke rumah untuk mencari tas. Lalu dia dengan hati-hati mengumpulkan semua telur itu. Dalam sekejap, dia berhasil mengumpulkan satu tas penuh. Dia kembali ke rumah dan tidak berniat untuk membuat telur dadar. Sebaliknya, dia membungkusnya satu persatu dengan syal. Sambil ayahnya sedang bekerja, dia diam-diam mencuri sebuah lampu. Setelah dinyalakan, dia meletakkannya di dalam laci bawah. Dengan begitu, sebuah kotak inkubasi sederhana pun siap. Keesokan harinya, saat gadis itu pergi ke sekolah, anak-anak angsa di rumah mulai menetas. Ketika gadis itu pulang dari sekolah, saat keluarga tidak memperhatikan, dia diam-diam menyelinap ke dalam gudang. Melihat setiap kehidupan kecil yang lucu yang baru saja menetas, gadis itu semakin mantap untuk memelihara mereka. Ketika keluarga menyadari gadis itu hilang, mereka segera berlari keluar dari kamar dengan panik mencarinya. Ketika mereka tiba di gudang, di sekitar gadis itu sudah dikelilingi oleh sekelompok anak angsa berbulu. Melihat putrinya yang sedang tidur nyenyak, ayah tidak berniat membangunkannya. Sebaliknya, ia dengan lembut menutupi putrinya dengan selimut. Saat ia bersiap untuk pergi, gadis yang sedang bermimpi tiba-tiba terbangun. "Bolehkah aku memelihara mereka?" Melihat tatapan putrinya yang penuh harapan, ayah terpaksa menyetujuinya. Karena ia tidak ingin putrinya yang baru saja kehilangan ibunya merasa sedih lagi. Namun, yang mereka tidak ketahui adalah, persetujuan ayah akan mengubah hidup gadis itu selamanya. Gadis itu bernama Amy. Suatu malam hujan di bulan lalu, saat pergi keluar dengan ibunya menggunakan mobil untuk urusan, sayangnya terjadi kecelakaan mobil yang parah. Menunggu Amy bangun dari koma, di ujung tempat tidur terbaring ayahnya yang sudah 10 tahun tidak ia temui. Ayahnya datang semalaman dari Kanada. Dia bilang ingin membawa Amy pulang. Amy segera merasakan ada yang tidak beres. "Katakan padaku bahwa ibuku sudah meninggal, kan?" Sebulan kemudian, Amy mengikuti ayahnya ke Provinsi Ontario, Kanada. Itu juga tempat ia dilahirkan. Begitu masuk, Amy terkejut. Seluruh ruangan dipenuhi dengan berbagai macam patung. Meskipun Amy sudah bertahun-tahun tidak ada di sini, kamarnya tetap mempertahankan bentuk aslinya. Memeluk boneka kesayangannya yang dulu. Dia juga sudah tidak ingat apa yang pernah terjadi. Keesokan harinya, saat fajar baru mulai menyingsing, daun teratai hijau tua terbaring tenang di permukaan air. Sekelompok angsa besar bermain di permukaan air. Ayah membawa pesawat buatan sendiri yang sederhana melewati sini. Angsa liar yang terkejut langsung terbang. Tak lama kemudian, ayah mengangkat pesawat dan berjalan ke atas bukit. Cahaya pagi yang berwarna-warni seperti lukisan yang indah. Ayah terus berjalan dengan pesawat menuju arah matahari terbit. Setelah mengatur arah, menggoyangkan tubuhnya dan mengenakan kacamata pelindung. Kemudian dia terjun ke arah lereng bukit. Dengan bantuan arus udara yang naik, dia berhasil terbang ke langit. Penampilannya yang terbang tinggi seperti seekor elang jantan. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Amy yang bangun pagi. Amy yang penasaran berlari keluar dari kamar untuk melihat. Terbang di langit terlihat sangat indah. Hanya saja proses mendaratnya sedikit melelahkan. Setelah berlari kencang dekat tanah, akhirnya mendarat dengan cara terbalik dan berhasil. Amy mengira ayahnya mengalami kecelakaan. Dia menatap ayahnya tanpa berkedip. Setelah ayahnya bangkit, dia dengan gembira mengangkat tangan dan bersorak. Amy merasa dia seperti seorang gila. Dia segera berbalik dan berlari kembali ke kamar. Ini membuat ayahnya merasa sangat putus asa. Dia juga tidak tahu bagaimana bergaul dengan putrinya dengan baik. Dia hanya bisa kembali terjun ke dalam pekerjaan yang sibuk. "Ayah saya adalah seorang maniak penemuan. Dia biasanya hidup dengan menerima pesanan dari museum. Misalnya, naga yang menyemburkan api di depan ini adalah pesanan. Karena mengurus putrinya, dia tertunda selama sebulan. Jadi sekarang dia harus memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan dan mengirimkan pesanan." Amy yang bosan berjalan-jalan di dalam kamar. Dia melihat sebuah modul pendarat bulan di gudang. Amy bertanya kepada ayahnya mengapa itu ada di gudang. Ayahnya berkata, "Saat itu cuaca dingin, kaki saya terluka, dan saya tidak punya uang. Saya bersikeras untuk membuat modul pendarat bulan. Ibumu mengira aku gila, jadi dia membawamu pergi dariku. Dulu ada yang menawarkan harga tinggi untuk membelinya, tapi aku tidak setuju. Jadi aku hanya membiarkannya di sana." Sambil berbicara, seorang wanita membuka pintu. Amy mundur 2 langkah dengan waspada. Wanita itu segera menyapa Amy dengan senyuman. Ayah maju untuk memperkenalkan, "Ini teman saya, Susan." Namun, Amy menyilangkan tangannya di depan dada. Susan dengan ramah maju dan memberikan hadiah pertemuan. Namun, Amy bertanya dengan wajah serius, "Apakah kamu juga tinggal di sini?" Ya, kadang-kadang." "Maaf, saya pergi sebentar." Hadiah pertemuan itu adalah sepasang liontin bulu angsa yang indah. Setelah melihatnya,
Emi meletakkannya di samping. Membuka kotak di dalam ruangan. Di dalamnya penuh dengan foto-foto ibu dan Emi saat kecil. Sepertinya ayah selalu mencintai mereka. Melihat foto-foto masa kecil ini, Emi teringat momen ketika dia berayun dengan ibunya. Awan tebal menumpuk di langit yang rendah. Seolah-olah perasaan Emi yang baru saja kehilangan ibunya. Pada hari itu, mesin raksasa mencabut pohon besar dari akarnya. Angsa di permukaan air juga ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Ayah yang sedang tidur terbangun oleh suara gemuruh mesin. Dia keluar dari kamar tanpa mengenakan pakaian. Dia berteriak meminta mesin untuk segera berhenti. Namun mesin itu sama sekali tidak menghiraukannya. Semua adegan ini disaksikan oleh Emi yang berada di lantai atas. Ayah datang untuk meminta maaf kepada Emi. Namun dia menyatakan bahwa dia sama sekali tidak peduli dan tidak ingin pergi ke sekolah. Tampaknya, dia belum bisa keluar dari bayang-bayang kehilangan ibunya. Ayah juga tidak tahu bagaimana cara menghibur. Setelah mesin berhenti, Emi mendekat. Kekacauan di tanah terlihat sangat menyedihkan. Di langit, angsa-angsa yang ketakutan bertebaran di mana-mana. Saat duduk melamun di atas pohon yang tumbang, Emi tiba-tiba mendengar suara cekikikan. Dia menunduk dan melihat sebuah telur angsa besar. Melihat ke bawah dari pohon, dia melihat banyak telur lainnya. Jelas ini adalah sarang angsa yang hancur. Kemudian, adegan awal terjadi. Emi mendengar suara anak angsa dari dalam telur. Dia dengan hati-hati mengumpulkan semuanya ke dalam tas. Kemudian dia membawanya semua pulang ke rumah. Takut ayahnya tidak setuju mengadopsi mereka. Dia diam-diam menaruh mereka di gudang yang ditinggalkan. Dan membuatkan mereka kotak inkubasi sederhana. Keesokan harinya, Emi pergi ke sekolah sesuai permintaan. Di kelas, dia tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Pikirannya dipenuhi dengan telur angsa di rumah. Saat itu, anak angsa juga sedang menetas. Setelah memecahkan cangkang telur, mereka semua menunjukkan tubuh mereka yang basah kuyup. Melihat mereka yang tampak lucu, ini semakin menguatkan tekad untuk merawat mereka. Di sisi lain, ayah pergi menghadiri pertemuan protes. Mereka memprotes tindakan sewenang-wenang pengembang. Pengembangan yang sembarangan, tidak hanya merusak ladang dan aliran sungai tempat anak-anak bermain, tapi juga akan kehilangan udara segar, air bersih, dan ketenangan jiwa. Juga akan membuat hewan yang bergantung pada lingkungan perlahan-lahan menghilang. Ketika mereka kembali dari pertemuan, sudah larut malam. Namun mereka menemukan bahwa putri mereka tidak ada di rumah. Segera mengambil senter untuk mencarinya. Akhirnya Susan menemukan Emi di gudang. Saat itu, di sekelilingnya sudah dikelilingi oleh anak angsa berbulu. Ayah setuju dengan permintaan Emi untuk mengadopsi mereka. Selanjutnya, dia merawat anak angsa itu seperti bebek. Melihat ayahnya bangun, Emi menyerahkan semua anak angsa kepada ayahnya. Dia juga mengingatkannya untuk memberi makan setiap 2 jam. Kemudian dia mengenakan ranselnya dan pergi ke sekolah. Melihat meja yang penuh dengan anak angsa dan kotoran anak angsa, ayahnya terlihat bingung. Dia pergi ke kantor pengelolaan hutan untuk mencari solusi. Petugas memberitahu ayahnya, pada akhir musim gugur, angsa besar akan bermigrasi. Tapi jika tanpa bimbingan orang tua, mereka juga tidak tahu harus terbang kemana. Sekarang yang perlu dilakukan adalah membesarkan mereka terlebih dahulu. Begitu Emi pulang ke rumah, dia akan bermain dengan anak angsa. Karena perilaku imprinting anak angsa, mereka akan menganggap apapun yang mereka lihat pertama kali saat lahir sebagai ibu. Jadi mereka menganggap Emi sebagai ibu. Cahaya matahari emas menyinari padang rumput yang tak berujung. Semua benda membentuk garis tepi yang berkilau. Seseorang berlari di antara hamparan hijau. Di belakangnya, sekelompok anak angsa berbulu mengikuti dengan erat. Emi menemukan kebahagiaan yang telah lama hilang dalam interaksinya dengan anak angsa. Pada hari itu, pengelola hutan datang berkunjung. Dia mengatakan ada undang-undang yang mengatur bahwa angsa yang dipelihara tidak boleh terbang. Jadi, sejak kecil, sayap angsa harus dipotong. Sambil berbicara, dia bersiap untuk memberikan demonstrasi. Pengelola maju dan menangkap seekor angsa. Dia menarik sayap anak angsa dan bersiap untuk memotongnya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Pengelola dipukul keras oleh Emi. Dia kemudian diusir langsung oleh ayahnya. Pengelola sekali lagi menekankan. Dalam 2 bulan, angsa akan bermigrasi. Jika tidak ada yang mengajari mereka, mereka akan mati tersengat listrik atau tertabrak mobil. Jika harus dipelihara, satu-satunya cara adalah memotong sayap. Jika mereka terbang, semuanya akan disita. Ayah sama sekali tidak mendengarkan penjelasannya. Sekarang dia hanya peduli pada perasaan putrinya. Di sisi lain, takut anak angsa akan terluka. Emi memeluk anak angsa dan bersembunyi di kamar mandi. Ayah berulang kali menjamin bahwa Xiao Yan tidak akan terluka. Namun, Emi masih bersembunyi di kamar mandi dan tidak mau keluar. Bahkan, malam itu dia langsung tidur di kamar mandi bersama Xiao Yan. Keesokan paginya saat mandi, Emi secara tidak sengaja disemprot dengan sampo di wajahnya oleh penemuan ayahnya. Dia terus berteriak karena matanya terasa tidak nyaman. Ayah bahkan mengira ada sesuatu yang salah dan langsung menerobos pintu. Akibatnya, Emi yang belum sempat berpakaian berteriak lebih keras. Untungnya,
Susan datang tepat waktu. Amy masih berteriak-teriak. Dia mengeluh bahwa kamar ayahnya penuh dengan perangkap. Mengeluh bahwa ayah tidak seharusnya membiarkan petugas datang untuk memotong sayap Xiaoyan. Susan memberitahu Amy, "Saya tahu saya tidak bisa menggantikan posisi ibumu. Tapi jika kamu mau, kita bisa berteman. Teman harus saling percaya terlebih dahulu. Saya jamin Xiaoyan akan baik-baik saja." Amy akhirnya merasa tenang. Hal ini juga berhasil mendekatkan hubungan mereka. Aku berdandan. Anak-anak angsa adalah penonton yang paling setia. Melihat Amy mengendarai sepeda motor off-road sambil bermain dengan anak-anak angsa, ayah tiba-tiba mendapat ide yang berani. Dia berencana untuk membawa angsa besar bermigrasi dengan pesawat. Dengan cara ini, mereka tidak perlu lagi memotong sayap mereka. Begitu dia bilang, langsung dilakukan. Ayah mengajak teman untuk memasang mesin pada pesawat. Sayangnya, pesawat belum terbang jauh. Pesawat jatuh kembali ke tanah. Teman berpikir ini disebabkan oleh tenaga mesin yang kurang. Beberapa hari kemudian, mereka mengganti dengan mesin yang lebih kuat. Penerbangan kali ini tidak ada masalah. Hanya saja saat mendarat masih sedikit melelahkan. Amy memberi nama pada setiap anak angsa. Xiao Mao, Xiao Dai, Xiao Niu, dan John Besar, dan lain-lain. Ada satu yang kakinya tidak baik dan tidak diberi nama. Awalnya ingin memanggilnya Xiao Guai, tapi terasa kurang enak didengar. Paman menyarankan untuk memberi nama Igo. Itu adalah karakter hebat dalam Frankenstein. Dan Igo juga seperti itu, memiliki kaki yang buruk. Agar tidak mengalami kelumpuhan kaki akibat pendaratan, ayah memasang 3 roda pada pesawat. Uji coba terbang lagi juga sangat lancar. Saat makan, ayah mengungkapkan rencananya. Dia berencana menggunakan pesawat untuk membawa anak angsa bermigrasi. Pada awalnya, Amy tidak mau. Dia berpikir bahwa angsa besar bisa tinggal di gudang selama musim dingin. Ayah berkata, jika begitu, mereka tidak berbeda dengan di penjara. Migrasi mereka adalah naluri, dan mereka akan kembali tahun depan. Akhirnya, Amy setuju. Jika ingin ayah membawa mereka bermigrasi, pertama-tama, masalah yang harus diselesaikan adalah masalah mengikuti. Ayah menggunakan alat sederhana untuk memandu anak angsa. Tidak peduli bagaimana ia goyang di depan mereka. Anak angsa tetap acuh tak acuh. Akhirnya, di bawah bimbingan Amy, anak-anak angsa akhirnya mau mengikuti ayah mereka. Melihat begitu banyak anak angsa berbulu mengikuti di belakang. Dalam sekejap, ayah merasa senang seperti anak berat lebih dari 100 pon. Beberapa hari kemudian, untuk membimbing mereka terbang, ayah membuat lagi seekor angsa besar yang bisa mengembangkan sayap. Dia berlari di depan. Anak-anak angsa juga di belakang dengan gaya membuka sayap. Setelah beberapa waktu, untuk membiasakan mereka dengan suara gemuruh pesawat, ayah berlari di depan dengan tape recorder yang berisi suara gemuruh pesawat. Anak-anak angsa semua mengikuti dengan cepat di belakang. Setelah anak-anak angsa terbiasa dengan suara pesawat, saat itu, angsa-angsa besar juga sudah memiliki sayap yang kuat dan bisa terbang. Pada hari itu, ayah berencana membawa mereka terbang. Namun, ketika pesawat ayah terbang keluar, angsa-angsa besar semuanya tertegun di tempat. Sama sekali tidak mau memperhatikan ayah yang terbang di atas. Meskipun Amy mencoba mengusir dari belakang, itu tidak ada gunanya. Mengingat Amy mungkin ada. Jadi saat lepas landas lagi, Amy dengan cepat bersembunyi di semak-semak di samping. Namun, angsa-angsa itu tetap menemukan jalan ke depan. Ini membuat ayah merasa sangat kecewa. Rencananya sangat sempurna, tetapi hasilnya seperti ini. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh pesawat. Ternyata Amy diam-diam memanjat ke pesawat. Ketika dia mengemudikan pesawat meninggalkan tanah, semua angsa terbang mengikuti. Namun, karena tidak memiliki pengalaman mengoperasikan, akhirnya, Amy mengemudikan pesawat dan menabrak pagar. Ayah melihat dan segera berlari mendekat. Untungnya, dia tidak mengalami cedera. Melihat putrinya bermain ayunan dengan berani, ayah memiliki ide berani lagi, untuk membuatkan putrinya sebuah pesawat lagi. Nanti putri akan mengikutinya, dan angsa akan mengikuti putrinya. Susan merasa ini terlalu berbahaya. Tak disangka, percakapan mereka didengar oleh Amy di loteng. Dia sangat bersemangat menyatakan bahwa ini pasti ide yang bagus. Demi keselamatan putrinya, membangun pesawat yang mudah diterbangkan dan aman membutuhkan lebih banyak dana. Untuk mengumpulkan uang untuk membangun pesawat, ayah menjual modul pendarat bulan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Dengan cepat, pesawat yang mirip angsa pun selesai dibangun. Ayah meninggalkan masa lalunya hanya untuk mewujudkan keinginan putrinya. Dia secara pribadi mengajarkan Amy bagaimana cara berbelok, lepas landas, dan mendarat. Tak disangka, Amy belajar dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia bisa mengendalikan penerbangan dengan mudah. Ketika Amy melesat ke langit sendirian, keajaiban pun terjadi. Mata angsa mengikuti Amy dengan seksama. Mereka menggunakan paruhnya untuk membuka tali kandang. Setelah keluar dari kandang, mereka semua mengembangkan sayap dengan cepat. Mereka terbang menuju ibu angsa dengan penuh semangat. Di bawah langit biru yang cerah, di antara dua pesawat glider besar, terdapat sebaris angsa yang teratur.
Sinar matahari kemasan membuka jalan bagi mereka. Melintasi hutan, bayangan mereka terpantul di danau dan sungai. Sinar senja menghiasi latar belakang mereka, membuat mereka terbang tinggi. Menjadi sebaris simbol harapan yang melintas di langit. Melihat angin musim gugur yang sepi, rumput musim gugur mulai menguning. Hari-hari migrasi burung pemangsa semakin dekat. Langkah pertama dari rencana migrasi telah selesai. Selanjutnya, diperlukan rencana yang lebih rinci. Misalnya, kapan harus terbang dan kapan harus mendarat setiap hari. Berapa lama istirahat setiap kali dan akhirnya harus terbang kemana. Untuk memahami tujuan akhir dengan jelas, paman khusus mengunjungi seorang ahli burung. Ketika mendengar bahwa mereka akan menggunakan pesawat untuk memandu migrasi, ahli tersebut menganggap ini benar-benar lelucon internasional. Namun akhirnya dia berhasil diyakinkan oleh paman. Ahli tersebut mencari lokasi yang tepat untuk paman. Namun, burung migran yang datang ke sini setiap musim dingin semakin berkurang setiap tahun. Tempat ini juga sudah dilirik oleh pengembang. Jika pada tanggal 1 November belum ada burung migran yang terbang ke sini, tempat ini juga akan dikembangkan. Kami datang lebih dulu, ini milik kami. Bukan milik kalian. Itu milik burung, benar. Jadi, perjalanan ini bukan hanya menuju selatan, tapi juga merupakan rencana operasi untuk melindungi alam. Karena lokasi sudah ditentukan, waktu akhirnya juga ditetapkan. Selanjutnya adalah rencana yang lebih rinci. Rute mereka dimulai dari ladang di Kanada melintasi Danau Ontario, melalui pegunungan Appalachian, kemudian melewati New York dan Sungai Potomac. Ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Jadi waktu latihan yang tersisa bagi mereka hanya 2 hari. Selanjutnya adalah latihan yang ketat, karena angsa baru mulai berlatih terbang tidak lama. Mereka akan lelah setelah terbang sekitar 1 jam. Jadi latihan utama sekarang adalah meningkatkan waktu terbang. Amy mulai terbang dari matahari terbit hingga terbenam. Setiap hari tanpa henti melakukan latihan terbang. Hanya Igo yang berada di tanah merasa murung. Paman membawa radio komunikasi ke dekat Igo. Akhirnya, dengan dorongan suara ibu angsa, Igo akhirnya mengepakkan sayapnya dan terbang. Namun, karena terbang untuk pertama kali, ia masih belum menguasai arah. Igo langsung menabrak pesawat Amy dengan keras. Kemudian ia jatuh ke dalam hutan yang lebat. Latihan juga terpaksa dihentikan. Malam itu, semua orang mencari di hutan dengan senter. Untungnya, mereka akhirnya menemukan Igo yang terluka. Untungnya itu hanya luka ringan, masalahnya tidak besar. Namun, saat mereka panik mencarinya, pengelola justru memanfaatkan kesempatan untuk datang ke rumah. Setelah semua angsa dimuat ke dalam mobil, mereka dibawa pergi semalaman. Keesokan harinya, paman dan teman menemukan angsa di kantor pengelolaan hutan. Sepertinya tidak ada waktu yang lebih baik, mereka berencana untuk bertindak hari ini. Amy dan ayahnya mengenakan perlengkapan dan bersiap terbang dengan Igor yang terluka. Melihat seorang pengelola pergi, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Amy dan ayahnya mengemudikan pesawat, selalu siap di udara. Paman menggunakan akting yang hebat untuk menipu sisa pengelola. Teman memanfaatkan kesempatan untuk memotong kunci besi di luar kandang dengan tang. Ketika semua angsa dilepaskan, Amy dan ayahnya mengemudikan pesawat dan tepat waktu melewati sini. Dengan teriakan Amy, semua angsa terbang dan mengikutinya. Rencana pengawalan dan penerbangan resmi dimulai dari sini. Ketika pesawat membawa sekumpulan angsa terbang di atas sekolah, para siswa tahu bahwa Amy telah datang. Mereka berlari keluar kelas, menunjuk ke langit dan bersorak gembira. Mata mereka dipenuhi dengan kerinduan. Dalam sekejap, mereka telah terbang melewati kota kecil. Mereka tiba di atas Danau Ontario. Di permukaan danau, teman-teman dan Susan mengemudikan perahu untuk menunjukkan arah. Mereka perlu terbang melintasi Danau Ontario sejauh 120 mil. Saat hampir tiba di seberang, angsa-angsa sudah sangat kelelahan. Mereka harus mencari tempat terdekat untuk mendarat. Ayah beruntung menemukan sebuah bandara. Namun, yang mereka tidak tahu adalah, itu adalah bandara militer angkatan bersenjata AS. Karena waktu keberangkatan yang mendesak, mereka tidak mengajukan rencana penerbangan. Sepenuhnya merupakan pelanggaran terbang melintasi perbatasan tanpa izin. Dengan cepat, radar militer AS mendeteksi mereka. Militer menemukan ada objek terbang tak dikenal yang mendekat dan segera memasuki keadaan siaga. Pesawat tempur yang dipenuhi rudal siap terbang kapan saja untuk Lanjie. Amy dan ayahnya mendarat langsung di bandara bersama sekelompok angsa. Belum sempat mereka bereaksi, keduanya langsung ditekan ke tanah oleh para petugas. Jenderal melihat mereka dengan kemarahan yang membara, karena semua peralatan mereka telah dinyalakan. Juga membuat mereka dan rekan-rekan harus menulis banyak laporan. Jenderal marah besar dan mengamuk. Apa gunanya meminta maaf? Namun, Amy tersenyum dan berkata, kami berjanji tidak akan mengulanginya. Jenderal seketika menunjukkan senyum lebar, karena dia juga terharu oleh tindakan mereka. Semua tentara berebut untuk berfoto bersama mereka. Keesokan harinya, berita mereka muncul di halaman depan. Saat pergi, Jenderal secara pribadi mengantar mereka. Suasana itu seolah-olah mengantar presiden yang datang untuk inspeksi. Tindakan mereka diliput oleh berbagai media.
Tindakan ini juga memicu gelombang opini publik untuk melindungi satwa liar. Dua pesawat kecil memimpin sekelompok angsa liar, melintasi desa kecil dan padang yang berwarna-warni. Angsa-angsa itu berbaris rapi, meninggalkan jejak yang indah di hutan maple yang luas. Di depan, ada kelompok besar angsa liar, melihat ke sekeliling. Seluruh langit dipenuhi angsa yang terbang melawan angin. Bahkan Igor yang menaiki pesawat pribadi pun merasa ingin terbang. Tiba-tiba, serangkaian tembakan keras memecah keheningan. Senapan pemburu mengarah ke kelompok angsa yang sedang terbang. Di mata mereka, angsa-angsa yang terbang ini hanyalah hidangan di meja makan. Untuk menghindari kerusakan pada kelompok angsa, Amy mengemudikan pesawatnya langsung ke depan kelompok angsa. Memanfaatkan momen ketika pemburu tertegun, kelompok angsa mendarat dengan selamat di permukaan air. Ayah dan putrinya juga mendaratkan pesawat di lapangan rumput terdekat. Namun, mereka bertemu dengan seorang nenek yang mengacungkan senjata. Nenek itu mengira mereka adalah pemburu liar yang jahat. Namun, dengan cepat dia mengenali Amy. Kemudian, dia dengan antusias mengundang mereka ke rumahnya. Saat itu, televisi masih penuh dengan laporan tentang mereka. Malam itu, Amy dan ayahnya tinggal di kamar yang sama. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk berbincang. Ayah akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Dia baru menyadari setelah ibu Amy pergi. Membiarkan ibu dan anak itu pergi adalah kesalahan yang dia sesali seumur hidup. Melalui percakapan ini, Amy menjadi lebih toleran dan memahami ayahnya. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, Amy mulai memanggil kawanan angsa. Di bawah panggilannya, kawanan angsa segera berkumpul. Setelah mereka lepas landas, nenek itu dengan keras melambaikan tangan kepada mereka. Senja putih tipis seperti kain tipis menutupi lahan basah. Tim ayah dan anak perempuan melintasi kain tipis dan melanjutkan perjalanan. Tim di darat menavigasi mereka pada saat yang sama. Stasiun cuaca televisi juga memperhatikan perjalanan mereka. Di tujuan, sekelompok besar orang telah menyiapkan kamera dan peralatan, siap untuk melaporkan prestasi mereka secepatnya. Dalam penerbangan, tim secara tidak sengaja memasuki kabut tebal. Saat itu, navigasi di pesawat tiba-tiba gagal. Setelah melewati kabut ini, mereka memasuki kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Pesawat melintas dekat gedung-gedung dengan kawanan angsa. Semua orang berhenti dari pekerjaan mereka, berebut untuk melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Laporan terus-menerus dari berbagai media menarik banyak pecinta burung untuk menghentikan pembangunan oleh pengembang. Kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan. Saat ini, matahari terbenam berwarna emas menerangi sayap pesawat dengan berkilau. Padang luas yang luas adalah kanvas hijau. Amy dan ayahnya terbang tinggi. Bersama angsa besar, mereka melukis sebuah lukisan megah. Pesawat ayah tiba-tiba mengalami masalah dan segera kehilangan kendali jatuh ke ladang. Amy melihatnya dan segera melakukan pendaratan darurat. Untungnya, ayah hanya mengalami dislokasi bahu, tidak ada yang serius. Namun, dia tidak bisa lagi menerbangkan pesawat. Sisa perjalanan 1 jam terakhir hanya bisa diselesaikan oleh Amy sendirian. Amy takut tidak bisa menemukan jalan. Ayahnya mendorongnya. Kamu mirip dengan ibu, berani mewujudkan impianmu. Meskipun tidak ada yang membantu, kamu memiliki kekuatan yang besar. Di bawah dorongan ayahnya, Amy memeluk ayahnya dan melanjutkan perjalanan. Pengembang melihat angsa besar yang belum datang dan bersiap untuk mulai bekerja. Ahli burung langsung berdiri di depan mobil bersumpah untuk melawan sampai mati. Ayah yang terluka menghentikan sebuah mobil tumpangan di pinggir jalan. Datang lebih awal ke tujuan untuk menunggu kedatangan Amy. Amy melayang perlahan melewati kota kecil yang menantikan. Pejalan kaki di jalan bersorak gembira, memberi mereka petunjuk arah. Keyakinan mereka melukis bayangan di antara langit dan bumi. Terbang di atas permukaan danau yang jernih seperti cermin. Mengikuti rawa yang berliku-liku di bawah sinar matahari yang menyengat. Mata Amy selalu menatap lurus ke depan dengan tegas. Dia saat ini seperti induk angsa yang mengembangkan sayapnya. Memimpin anak angsa yang tersesat kembali ke rumah. Mengisi kekurangan yang belum pernah dialaminya. Terbang di atas ladang dan sungai, melewati kesepian. Semua orang menantikan kedatangan peri yang menjaga rumah. Akhirnya, seseorang berteriak bahwa mereka telah datang. Diiringi pesawat yang melintasi langit. Semua orang mengeluarkan teriakan yang menggema. Kemudian mereka secara sukarela memberikan jalan bagi pesawat. Angsa-angsa besar juga mendarat di danau. Semua orang berbondong-bondong maju. Amy segera menjadi pusat perhatian banyak orang. Semua orang mulai bersorak memanggil nama Amy. Dia menjadi pahlawan yang menjaga rumah burung ini. Pengembang juga dengan putus asa melemparkan kontrak yang ada di tangannya. Melihat angsa-angsa besar bermain di air, mereka berhasil menyelesaikan perjalanan pendampingan ini. Yang patut disyukuri adalah, pada musim semi tahun berikutnya, kawanan angsa Amy kembali ke utara dengan sendirinya. 16 ekor semuanya kembali ke teras rumah Amy, termasuk Igo yang berkaki miring itu. Bersamamu Terbang Tinggi, disutradarai oleh Carol Ballard, dibintangi oleh Anna Paquin dan Jeff Daniels. Film petualangan keluarga yang dirilis pada tahun 1996. Film ini didasarkan pada kejadian nyata di William Riceman, Virginia.
kita sering mendengar terlalu banyak berita yang bersifat konflik tentang alam. Memperebutkan sumber air, memperebutkan tanah, memperebutkan hutan. Mungkin antara manusia dan hewan. Seolah-olah alam selalu menjadi korban dari hubungan yang penuh konflik. Namun film ini menunjukkan harapan yang indah. Alam menjadi pengikat hubungan antara manusia. Dan sekelompok anak angsa adalah salah satu contohnya. Justru mereka membuat seorang gadis yang mungkin kehilangan keseimbangan karena kehilangan ibunya tersenyum kembali. Membuat hubungan ayah dan anak perempuan kembali pada jalurnya. Bahkan membuat mereka dengan hati yang tulus membimbing kawanan angsa melintasi bumi. Bersamaan dengan lompatan ini, kita melihat pria dan wanita, tua dan muda, kaya dan miskin. Tanpa memandang perbedaan, semua mendoakan mereka. Hingga migrasi ini selesai dengan lancar. Dalam kenyataannya, tidak semua orang dalam kenyataan sebaik orang-orang dalam film. Para pebisnis yang rakus akan keuntungan tidak akan mudah menyerah seperti di film Ed. Seperti dalam film, orang yang bersedia menunjukkan jalan bagi angsa sangatlah sedikit. Namun, menghadapi kenyataan seringkali membutuhkan perasaan hangat seperti ini. Agar begitu banyak orang dapat hidup harmonis dengan alam dalam berbagai cara. Mengatasi kekecewaan setelah mengalami kegagalan berulang kali. Karena, bahkan melihat seekor angsa dapat melewati musim dingin dengan tenang di habitatnya. Itu juga merupakan pencapaian yang menggembirakan. Jadi, terkadang yang kita butuhkan adalah penyegaran idealisme seperti ini. Tanpa harapan yang dihias, dari mana datangnya dorongan untuk maju? Baiklah, cerita hari ini cukup sampai di sini. Silakan semua untuk memberikan komentar, suka, dan membagikan.